Bayi ini baru saja mau terlelap dengan tenang, tapi tiba-tiba ada monster muncul entah dari mana dan menyerang. Sayangnya, ini bukan bayi biasa, cuma modal sekali melotot saja. Iblis itu langsung meledak. Di kehidupan sebelumnya, dia adalah salah satu prajurit terkuat yang pernah ada. Tapi sekarang, dia malah reinkarnasi jadi bocah di dunia fantasi, sekaligus jadi harapan terakhir dunia ini. Kisah kita mulai di tahun 1542, jauh di atas Gunung Hakon yang menembus awan. Ada sesuatu yang sangat mengerikan sedang terjadi di tempat tersembunyi. Anak-anak diikat terbalik dengan posisi lotus di atas api membara, perlahan dibakar hidup-hidup. Di dekat sana, beberapa pengawas melihat tanpa emosi, santai saja mengelus, kalau anak-anak tahun ini tidak ada gunanya. Nah, disinilah keanehan dimulai. Salah satu bocah yang digantung di atas apis, sama sekali tidak panik. Dia sangat tenang, bukan cuma selamat. Dia bahkan menunjukkan bakat luar biasa dalam jurus elemen api. Bocah itulah yang nanti bakal jadi pembunuh mematikan di usia yang sangat muda, menghabisi banyak ninja lain dalam ujian yang brutal. Para penonton pun dibuat kagum. Di usia semuda itu, dia sudah menguasai semua seni ninja manusia yang pernah ada. Seorang kakek yang melihat ujian itu tersenyum penuh percaya diri, menyebut kalau anak ini kelak akan memimpin klan mereka. Masuk ke tahun 1546, saat pertempuran malam Kawagu, medan perang sudah basah oleh darah. Di zaman itu, ada para prajurit yang hidup di bayang-bayang sejarah, lahir hanya untuk mati dalam sunyi. Sejak lahir, mereka dididik jadi anak ajaib dan dilatih tanpa ampun dalam ninjutsu pembunuhan yang terlarang. Prajurit ini punya banyak nama, mulai dari Kusashi rumput, Rapasan pembuat onar, sampai Hamari. Di atas kekacauan itu, seekor burung terbang bebas lalu mendarat di gedung raksasa, mengamati pembantaian di bawahnya tanpa suara. Di dalam gedung, 3 ninja berlutut di hadapan pemimpin mereka. Pria itu memuji serangan dadakan mereka yang luar biasa, lalu mengumumkan kalau tuan mereka sangat senang dengan kemenangan mutlak ini. Pria ini adalah Hojo Jinan. Dia menjelaskan kalau tuan mereka akan memberi hadiah berupa upah dan perbekalan, sembari menaruh harapan tinggi pada aksi mereka berikutnya. Tapi, fokus aslinya adalah ninja yang di tengah, karakter utama kita, Fumako Taro kelima. Jawabannya singkat dan patuh. Begitu disuruh pergi, ketiga ninja itu langsung lenyap seketika. Sesaat kemudian, bayangan lain muncul dari belakang Hojo, memperingatkan agar jangan terlalu percaya pada mereka klan Fuma. Bahkan di kalangan ninja sekalipun, memang sangat berbeda. Kekuatan mereka ditempa lewat latihan kejam yang hampir gila. Medan perang yang mereka tinggalkan, tak lebih dari tumpukan mayat yang bahkan tidak bisa dikenali lagi. Ninjutsu mereka sudah jauh melampaui teknik biasa. Hojo Jinan terkekeh santai mengabaikan kekhawatiran itu. Klan Fuma punya satu aturan mutlak, yaitu kesetiaan abadi pada klan Hojo. Melanggar berarti mati seketika. Mereka diikat oleh rantai besi kesetiaan. Sambil tertawa pelan, dia menyebut mereka sebagai makhluk malam yang cuma jadi alat praktis saja. Pada tahun 1579, saat pertempuran Kisugawa, sepasukan tentara maju menyerbu demi menghabisi jenderal musuh. Tapi begitu sampai di target, mereka cuma melihat satu anak kecil yang berdiri di sana. Si jenderal pun bingung dan tidak habis pikir kenapa ada anak sendirian di medan perang. Bocah itu dengan tenang mengangkat tangan ke topengnya, lalu membukanya perlahan. Dia membuka mulut, menggertakkan gigi, dan percikan api pun menyembur keluar. Tubuhnya langsung diselimuti kobaran api layaknya neraka berjalan. Ini bukan serangan biasa, melainkan transformasi api. Kobarannya merembet cepat, melahap apa saja di dekatnya. Dia juga tidak sendiri, di bawah pasir, rekan-rekannya sudah lama menunggu. Semburan api tadi jadi sinyal mereka. Saat mereka bermunculan, pasukan musuh menyadari kalau mereka sudah dikepung gerombolan ninja muda yang mengerikan. Mereka tidak terlihat seperti anak-anak, melainkan iblis dari neraka. Sebelum komandan musuh sempat bereaksi, karakter utama kita sudah muncul di belakangnya dan meremukkan kepalanya dengan mudah. Ini bukan lagi pertempuran, tapi pembantaian. Membunuh adalah segalanya. Tiap nyawa yang melayang berarti bertahan hidup. Karakter utama kita terus menempuh jalan ini sebagai jalan ninjanya. Tapi akhirnya, waktu pun mengejarnya. Pada tahun 1613, di usia 80 tahun, dirantai dan buntung satu kaki, sang legenda diarak di jalanan. Warga berbisik ngeri, menyebutnya monster dan iblis. Tahun itu, Fumako Taro akhirnya ditangkap oleh Shogun Edo
sang samurai, klan Hojo, yang dilayani klan Fuma selama beberapa generasi, sudah runtuh di tangan Toyotomi Hideyoshi saat pengepungan Odawara. Bisa rahasia mereka hancur, dia akan dipancung saat ditanya kata-kata terakhir. Dia cuma diam saja. Sang Algojo mengejek legenda yang jatuh ini, bilang kalau seorang Fuma Kotaro pun tidak bisa menang lawan jumlah yang banyak, sambil menyebut klan Koga dan Iga masih ada gunanya. Ucapan itu memicu tatapan dingin yang mematikan. Meski sudah tua, niat membunuhnya masih sangat tajam, tapi Fuma Kotaro tidak bereaksi lebih jauh. Di umur segitu, akhir hidup sudah tidak penting lagi. Jauh di lubuk hatinya, dia bertanya-tanya kenapa hidupnya bisa berjalan selama ini. Kematian bukan hal yang dia takuti, lalu kekuatan apa yang membuatnya terus bernapas sampai sekarang? Saat matanya menatap ke atas dan melihat seekor burung layang-layang, dia penasaran berapa lama makhluk itu akan hidup dan apakah hidup bebas seperti burung itu bisa menjadi kenyataan untuknya. Kata kebebasan itu mengusik sesuatu yang terpendam di hatinya. Sejak kecil, itulah impian terbesarnya. Tahun demi tahun berlalu, tapi kebebasan sejati tidak pernah bisa dia gapai. Lalu, dalam sekejap mata, kepalanya tertebas putus. Matanya masih terbuka lebar saat itu terjadi. Tiba-tiba, sebuah jari merah raksasa yang seolah muncul dari gerbang neraka, menekan dahinya dengan kuat. Suara gelap yang dingin bergema, menyatakan kalau dia telah terpilih. Suara itu mengaku sebagai entitas yang mengamati dunia lewat segala hal. Sebuah cahaya pun mulai bersinar terang. Suara itu berseru, kalau kehidupannya akan dimulai kembali, semuanya redup menjadi gelap gulita saat kesadarannya perlahan kembali. Karakter utama kita membuka mata dan melihat tangan bayi yang mungil. Dia tidak tahu ada di mana, dan di saat bersamaan, dia merasa sesak napas. Mengikuti instingnya, dia langsung mengaktifkan ninjutsu transformasi api. Kobaran api meledak hebat, menyembur ke segala arah. Bisa tebak dia ada di mana? Ternyata dia terjebak di dalam perut naga. Reinkarnasi jadi bayi begini jelas bikin dia super bingung. Apalagi dunia barunya ini terasa sangat asing. Pulau-pulau melayang menghiasi langit, dan pemandangan aneh dari dunia lain memenuhi Cakrawala. Naga, yang baru saja dihancurkannya jatuh meluncur, menabrak kastil di atas pohon raksasa, sampai hancur lebur. Tubuh mungil karakter utama kita mendarat di atas bangkai naga itu. Saat mendongak, Kotaro melihat sesosok makhluk mendekat. Yang muncul di depannya adalah seekor goblin. Si bayi terkejut, karena baru pertama kali melihat iblis jenis ini. Bagian paling aneh adalah mereka punya sayap, makhluk yang dia sebut kadal terbang. Lalu dia tersenyum. Setelah menyatukan semua petunjuk, dia sadar kalau dirinya telah berinkarnasi, kembali ke masa di saat dia baru saja membunuh naga itu. Kebetulan, seorang gadis sedang memperhatikan semua itu dari bawah. Awalnya dia biasa saja, tapi saat melihat ada bayi keluar dari dalam naga, matanya langsung melotot kaget. Sementara itu, bocah kita sedang menikmati kebebasan pertamanya. Kisah pun beralih untuk menjelaskan dunia ini. Sang pahlawan bernama Arslat telah mengalahkan Raja Iblis hampir 100 tahun yang lalu. Dia dan kelompoknya dikenal sebagai 4 pahlawan besar yang namanya terukir dalam legenda. Namun seiring berjalannya waktu, sosok Raja Iblis baru pun kembali muncul. Sialnya, Raja Iblis baru ini, beserta rasnya menjadi berkali-kali lipat lebih kuat. Manusia mulai kehilangan wilayah mereka, dan tanah yang dijajah iblis otomatis berubah menjadi wilayah kekuasaan iblis. Tiba-tiba, sesosok iblis muncul dari balik asap, ternyata Raja Goblin. Dan sekarang, dia sedang menginjak-injak kepala karakter utama kita dengan kejam. Dia bingung setengah mati, bagaimana bisa anak manusia mendadak keluar dari perut naga? Sambil menendang bocah itu, dia terus mengejek bahwa manusia hanyalah ras lemah yang sangat menyedihkan. Anehnya, tendangan itu tidak berefek. Karakter utama kita aman, tepat saat si Raja heran, anak buahnya datang melapor kalau istana langit mereka sudah hancur lebur. Mendengar itu, para goblin langsung murka. Kehancuran istana langit mereka jelas tidak bisa dimaafkan. Demi menuruti kemarahan pasukannya, Raja Goblin berniat menghabisi bocah itu. Diiringi sorak-sorai anak buahnya, dia langsung mengayunkan pedang raksasanya dengan kekuatan penuh. Sekali tebas, tanah langsung retak. Para goblin lain bersorak girang, mengira karakter utama kita sudah mampus terkena serangan mematikan itu. Tapi tunggu dulu, begitu debu menipis, karakter utama kita rupanya berhasil menghindar tepat waktu.
refleks luar biasa dari seorang bayi yang sukses membuat si Raja Goblin melongo kebingungan. Bocah itu juga berpikiran sama, secara teori, tulang bayi kan belum tumbuh sempurna untuk bergerak bebas, tapi sayangnya, dia bukanlah bayi biasa. Nah, coba perhatikan baik-baik, bocah itu mendadak berdiri tegak membuat para goblin melotot shock, dan sedetik kemudian dia langsung menghilang entah kemana. Tahu-tahu dia sudah di belakang Raja Goblin Crack. Lehernya dipatahkan seketika, dengan ninjutsu api andalannya, dia memanfaatkan kobaran sekitar untuk meledakkan tubuh si raja. Seketika kobaran api pun membesar, memanggang tubuh Raja Goblin malang itu, sampai benar-benar gosong tanpa sisa. Sebelum goblin lainnya sempat kabur, mereka semua ikut terpanggang ombak api panas itu, sambil kebingungan memikirkan, bagaimana bisa ada bayi sehebat ini. Kini adegan beralih ke sudut lain Istana Langit. Terlihat tangga panjang yang menjulang tinggi, di mana sosok wanita misterius yang tadi kembali menampakkan dirinya. Sambil terus melangkah naik, dia teringat kalau tempat ini dulunya adalah wilayah bangsa elf. Dia kemari karena menduga karakter utama kita terdampar di sini bersama sang naga. Namun begitu sampai di puncak tangga, dia langsung terpaku, melihat tumpukan jasad goblin yang berserakan. Dia berusaha mencerna apa yang baru saja terjadi. Dan di sanalah dia, di tengah pembantaian itu, karakter utama kita malah tertidur pulas akibat kelelahan setelah bertarung sendirian. Dia mendekat perlahan demi memastikan kebenarannya. Saat membuka tudung kepalanya, tampaklah sosok elf cantik yang bergumam kalau dia akhirnya berhasil menemukan bocah yang menjadi harapan terakhir umat manusia. Namanya Hiri Titania, salah satu pahlawan legendaris dunia ini. Sementara itu, karakter utama kita mulai melihat potongan ingatan tragis dari masa lalunya. Ingatan tentang desanya yang hancur dibakar dan orang tuanya yang dibantai tanpa sisa. Para ninja Kanfuma sempat terkejut melihatnya selamat, hingga langsung menjulukinya bocah jenius. Di saat bersamaan, karakter utama kita perlahan terbangun. Dia heran, mengapa memori kehidupan lamanya mendadak muncul, sementara Hiri sadar kalau dia sudah bangun. Bocah itu langsung mengamati sosok di depannya. Melihat telinga runcing khas elf, dia sadar wanita ini penduduk asli di sini. Namun, Harry malah menggendongnya perlahan. Sambil menyebut namanya, dia memperkenalkan diri. Tentu saja Kotaro heran, bagaimana wanita ini bisa mengetahui nama aslinya. Seolah bisa membaca pikiran, Harry meminta maaf karena diam-diam telah mengintip memorinya tanpa izin. Hal itu sukses membuat Kotaro merinding memikirkan kehebatan teknik tersebut. Mengabaikan hal itu, dia dengan tulus meminta izin untuk terus mendampinginya, karena tubuh bayi pasti sangat menyulitkan. Karakter utama kita hanya terdiam mendengar tawaran itu. Tawaran bantuan itu malah membuat Kotaro curiga, tapi baginya tidak masalah. Kalau wanita ini sampai macam-macam, dia tinggal membunuhnya saja. Sebagai pendatang baru yang masih terhambat, tubuh bayi mungil memanfaatkan wanita ini sepertinya bukan ide buruk. Sambil memamerkan senyuman terimutnya, dia pun setuju. Sungguh manis sekali. Dus, momen kocak pun dimulai saat Harry langsung memeluknya erat-erat karena gembira. Tapi dia tidak sadar kalau dada besarnya malah membuat karakter utama kita sesak napas. Sadar akan hal itu, dia buru-buru meminta maaf karena kelewat gemas melihat senyuman imutnya. Sementara itu, karakter utama kita masih mencoba menenangkan diri. Ini pertama kalinya dia melihat seseorang yang tulus ingin membantunya tanpa niat jahat ataupun kebohongan di matanya. Meski begitu, dia tetap tidak boleh lengah. Berdasarkan pengalaman lamanya, kebaikan seringkali hanyalah kedok untuk menjadikannya alat penurut hidup. Kali ini hanya demi kebebasan, pikirnya, sebelum dia mendadak tertidur kembali. Harry menduga bayi ini pasti kelelahan setelah bertarung tadi. Sementara karakter utama kita hanya bisa menyalahkan tubuh mungilnya yang gampang sekali kehabisan energi. Namun harus diakui, sejak berada di dunia baru ini, dia merasa sangat tenang dan damai, sangat kontras dengan kehidupan sebelumnya yang selalu dipenuhi pertarungan berdarah dan tatapan penuh kebencian tiada akhir. Kini dia akhirnya bisa beristirahat dengan tenang, sementara Harry mengusap kepalanya lembut agar dia tidur nyenyak. Dia berjanji bocah ini tidak akan pernah kesepian lagi. Perlu kalian tahu, saat pertama menemukannya, langkah pertama Harry adalah merapal sihir pembaca memori. Namun tanpa sengaja, sihir itu malah memperlihatkan seluruh kenangan tragis dari masa lalu sang bayi. Dia seakan tidak percaya dengan penderitaan luar biasa yang harus dilalui anak sekecil itu.
Bahkan saat tidur pun, dia harus tetap waspada dan bersiaga dari bahaya. Dari ingatan itu, dia mengerti mengapa para goblin malang tadi bisa terbantai habis tanpa sisa. Meski terlahir kembali asalkan bayi, karakter utama kita tetap menyimpan insting bertarung yang sangat tajam. Hal ini membuat Hiri merasa sangat sedih, hingga meneteskan air mata. Menahan seluruh emosi seumur hidup seperti itu, membuatnya ngeri membayangkan takdir seorang ninja. Lengah sedikit saja, mereka bisa dengan mudah jatuh ke kegelapan, tapi Kotaro berbeda. Meski memendam perasaannya, bocah ini terbukti tidak pernah kehilangan harapan. Mengingat perjuangan rekan-rekan lamanya dulu, dia sangat yakin kalau bocah ajaib ini sangat pantas menjadi pahlawan masa depan bagi dunia mereka. Maka di kehidupan baru ini, dia ingin melindunginya, agar bisa hidup bahagia, tanpa rasa sepi. Tapi tiba-tiba, Raja Goblin yang tadi bangkit kembali. Si monster tidak terima dikalahkan oleh seorang bayi manusia, lalu mencoba menyerang balik. Namun di detik kritis itu, mata karakter utama kita mendadak terbuka. Cukup dengan satu kibasan tangan mungilnya, tubuh Raja Goblin langsung lenyap berkeping-keping. Merasakan hawa aneh, Harry menoleh namun heran, karena tidak mendapati apa-apa. Dahsyatnya serangan bocah itu, bahkan sampai menghancurkan gunung di kejauhan sebelum dia kembali tidur. Di saat bersamaan, Harry menyadari ada monster terbang yang mengintai. Tanpa ragu, dia merapal sihir angin kencang untuk menebas pengintai bersayap itu. Menyadari posisi mereka sudah ketahuan, dia tahu mereka harus bergegas pergi. Saatnya Harry kabur dari dunia iblis bareng Kotaro. Untungnya, jalan pintas tercepat buat keluar dari sana harus lewat wilayah para elf. Tapi apesnya, mereka harus melewati hutan regut raksasa yang super bahaya. Sementara itu, di sudut lain dunia iblis, rapat rahasia lagi diadakan. Kauco Raja Iblis melapor soal lokasi Harry, sekaligus mengonfirmasi kalau Raja Peri juga sudah ditemukan. Raja Iblis bermata cekung ini tampak sangat tertarik. Salah satu komandannya kaget Harry masih hidup, tapi menganggap laporan itu gak berguna karena Harry sudah kehilangan kekuatannya. Tapi si bawahan lanjut melapor kalau ancaman aslinya adalah bayi yang dia bawa. Dia lalu menunjukkan rekaman pertarungan sang protagonis kita melawan Raja Goblin. Para iblis langsung terdiam melongo melihat mata Kotaro. Mereka langsung sadar kalau bayi ini jelas bukan bayi biasa. Akhirnya sang Raja Iblis angkat bicara. Dia memerintahkan anak buahnya untuk memberitahu Raja Peri tentang si bayi. Harry harus tewas, tapi Kotaro wajib ditangkap hidup-hidup. Pertemuan usai, kembali ke Harry. Dia sekarang lagi dikejar serangga raksasa, ralat, bukan satu tapi sepasukan. Sementara Kotaro malah kesenangan melihat serangga sebesar gaban. Untuk pertama kalinya, Harry harus menggendongnya erat-erat sambil terus berlari. Karena kalah jumlah, satu-satunya pilihan cuma kabur. Saat lari, dia melihat kawanan monster bersayap mendekat. Harry langsung merapal sihir tebasan angin dahsyat yang langsung mencincang kawanan monster itu jadi potongan kecil. Kotaro kaget melihat Harry merapal jurus mirip ninjutsu. Meski terampil, insting tajamnya mencium ada bahaya besar mengintai. Gelombang monster ini seolah gak ada habisnya. Harry cuma bisa mengertakkan gigi karena kesal, sambil meratapi kekuatannya yang sudah hilang. Berbanding terbalik dengan Harry yang tegang, Kotaro malah kegirangan. Tapi tiba-tiba, muncul makhluk-makhluk bersayap super mini di antara mereka dan monster itu. Ternyata mereka adalah peri imut yang melampar senyum manis. Mereka menuntut si monster pergi, karena mengklaim kalau Harry dan bayi Kotaro adalah mangsa milik mereka. Dan kocaknya, si monster langsung ngibrit ketakutan setengah mati. Kotaro yang melihat ini cuma bisa melongo kebingungan. Beralih ke Harry, para peri kaget dia berani menginjakan kaki di sini. Detik berikutnya, mereka menunjukkan wajah iblis asli mereka sambil menghina Harry sebagai elf kotor. Untungnya Harry gak heran. Dia sudah menduga hal ini tak terhindarkan. Sementara Kotaro malah girang bisa bertemu makhluk aneh lainnya. Intinya, para peri iblis ini kesal melihat Harry. Mereka mau melahatnya dan menyuruhnya menyerahkan si bayi. Tapi sebelum sempat bertindak, area sensitif mereka mendadak dicengkeram erat. Pelakunya siapa lagi kalau bukan Kotaro? Di titik ini, rasa takutnya benar-benar 0%. Harry sampai shock berat dan gak paham bagaimana bisa Kotaro lepas dari dikapannya. Dia mau memperingatkan kalau peri-peri ini sangat kejam dan jangan dipancing emosinya. Sangat menggemaskan, senyum manis Kotaro mendadak membuat Harry terpaku senang. Aura positif bayi ini memang gampang sekali menular. Sementara sisa peri lainnya langsung emosi melihat tingkah mereka. Sebagai balasan,
Mereka menyiapkan duri beracun dari mulut mereka. Hiri yang melihat itu langsung panik, tapi terlambat. Puluhan duri tajam langsung melesat ke arahnya. Dengan gerakan super cepat, Kotaro menangkap semua duri itu sekaligus. Para peri pun dibuat melongo kaget. Dengan mata berkilat penuh, niat membunuh, Kotaro langsung melemparkan balik semua duri beracun itu tepat ke arah sasaran. Mati semua, mereka bertumbangan bagai keton kena obat nyamuk. Bayi macam apa yang bisa bergerak secepat itu? Kotaro membatin kalau dia gak bisa menahan diri buat membalas setiap kali ada yang berniat membunuhnya. Sekarang mood bagusnya rusak total, dan dia mulai mengantuk lagi. Tiba-tiba, sebuah duri raksasa melesat cepat ke arahnya. Bergerak cepat secara insting, Hiri langsung menyelamatkannya. Kotaro sempat terpaku heran, karena baru pertama kali ada orang yang rela terluka demi dia. Apes, punggung Hiri terluka parah demi melindunginya. Karena duri itu mengandung racun kelumpuhan, Hiri kini tak bisa bergerak sama sekali. Melihat ini, salah satu peri yang selamat tertawa mengejek karena induk mereka telah tiba. Sang induk tidak hanya terlihat seperti versi dewasa dari para peri, tapi juga jauh lebih berbahaya. Dia langsung mengenali Hiri dan heran kenapa dia datang ke sini sukarela. Hiri pun menggumamkan nama Elva. Elva menyuruh Hiri menyerahkan Kotaro sambil menegaskan kalau Hiri harus mati di tangannya agar Elva bisa diakui sebagai salah satu dari 10 iblis agung. Hiri sendiri hampir tidak percaya dengan apa yang didengarnya. V baru mau bertanya kenapa, tapi Elva langsung membungkamnya dengan mengeluarkan tombak mengerikan dari mulutnya. Serangan diluncurkan, Elva menolak tunduk pada Elf lagi. Untung Hiri bisa menghindar walau harus menggendong erat Kotaro. Melihat itu, Elva sedikit terkejut karena Hiri masih sanggup bergerak meski sudah terkena racun. Namun, dia memutuskan untuk meningkatkan konsentrasi racunnya demi menghabisi Hiri. Meski payah untuk sekadar berdiri, Hiri bersumpah tidak akan pernah menyerahkan Kotaro dalam kondisi apapun. Mendengar hal itu, Kotaro diam-diam mengamati wajahnya yang penuh tekad bulat. Sebagai respons, Elva berteriak menyuruhnya mati sambil melancarkan jurus pamungkas tarian agung Raja Peri. Dua serangan dahsyat Elva mendadak terhenti di tengah jalan, dan tebak pakai apa? Cuma ditahan pakai satu jari mungil. Hiri yang sudah tahu kekuatan Kotaro tetap saja terkejut melihat bocah itu menghentikan serangan mematikan Elva hanya dengan satu jari. Sementara itu, Kotaro merasakan sensasi aneh yang tak dia pahami. Keinginan tulus untuk melindungi orang lain selain dirinya. Elva shock setengah mati, karena serangannya ditahan cuma pakai satu jari kelingking. Sekarang dia mulai paham kenapa Raja Iblis sangat menginginkan Kotaro. Di sisi lain, Kotaro mengeluh dalam hati, karena fisiknya yang masih bayi sangat membatasi gerakannya. Tapi tak masalah, masih ada satu jurus jitu. Sambil menggerakkan jarinya, dia mengaktifkan ninjutsu penebas jari. Seketika, tubuh Elva terpotong-potong di beberapa bagian oleh serangan tak terlihat. Dia mengerang kesakitan dan menuntut penjelasan atas apa yang dilakukan bocah itu padanya. Sementara itu, tangan mungil Kotaro tampak gemetar setelah memakai jurus tadi. Tapi mendadak Hiri menghentikannya, mengira kalau dia berniat menyerang lagi. Hiri memohon agar Kotaro mengampuni Elva. Elva yang melihat ini heran, apa rencana Hiri sebenarnya? Hiri menjawab kalau dia tulus ingin menyelamatkannya, membuat Kotaro merasa kebingungan. Lagi pula, Kotaro bukanlah tipe orang yang memberi ampun pada musuh yang menyerang duluan. Mengetahui hal itu, Hiri menjelaskan kalau dulu bangsa elf dan peri hidup rukun bersama. Dia melanjutkan kalau dulu tempat ini adalah hutan pohon raksasa yang sangat subur, ditambah lagi, aliansi mereka berdua selalu saling membantu menjaga keaslian hutan tersebut. Karena para peri hutan ini punya otak encar, mereka yang berkuasa. Sementara itu, ras peri kecil cuma modal jumlah dan otot buat jadi satpam hutan. Gara-gara pembagian kerja yang gak adil ini, bangsanya Hiri malah memanfaatkan mereka karena dianggap kurang pintar dan terbelakang. Dimanfaatkan terus-menerus kayak begitu, dua ras yang harusnya saling mengerti malah menumpuk rasa benci dan dendam mendalam selama bertahun-tahun kepada bangsanya Hiri. Perang pun akhirnya meletus. Hiri mengaku kalau waktu itu dia masih terlalu muda dan gak berdaya untuk melakukan apapun. Si protagonis paham banget perasaan itu karena hal serupa juga terjadi di dunianya sendiri. Berdasarkan pengalaman pribadinya, dia tahu rasanya terus-menerus dimanfaatkan orang lain. Tapi tetap saja, dia kagum karena Hiri punya keyakinan sekuat itu di usianya yang masih sangat belia.
Tapi begitu Hiri ngelatul kalau perang itu terjadi 150 tahun lalu, si protagonis langsung melongo syok, padahal selama ini dia mengira Hiri itu gadis umur 20-an, tapi ternyata aslinya dia adalah nenek-nenek berwajah imut. Tiba-tiba Elva memotong pembicaraan sambil mulai berubah wujud. Dia bilang mendengar sejarah itu, membuat telinganya mau busuk. Dia pun tertawa licik, yakin kalau racun yang dia berikan tadi pasti sudah menyebar ke seluruh tubuh Hiri. Sambil terus berubah, dia bilang ke Hiri bahwa satu-satunya cara menghapus penyesalan Raspberry adalah dengan membunuhnya. Mendengar itu, Hiri menyuruhnya berhenti dan mengingatkan kalau konflik terus-menerus ini gak ada gunanya dan cuma bakal menghancurkan dirinya sendiri. Tapi Elva malah berteriak menyuruhnya diam dan menegaskan kalau ini adalah misi hidupnya. Dia menjelaskan kalau dulu dia juga sama seperti Hiri, seorang putri lemah yang gak bisa berbuat apa-apa, tapi kali ini, dia bersumpah akan membunuh Hiri demi membalaskan dendam seluruh Raspberry. Di tengah situasi menegangkan itu, Hiri menyadari ada lambang sihir yang samar-samar terlihat di leher Elva. Dia langsung mengenali itu sebagai segel kontrak sihir, dan seketika firasat buruk mulai menghantui pikirannya. Elva tidak membantah, malah bilang kalau Hiri juga pasti bakal melakukan hal yang sama di posisinya. Dia lalu mengungkap kalau ini adalah kekuatan terlarang dari Raja Iblis. Kilas balik masa lalu pun memperlihatkan kalau mereka berdua dulu sebenarnya berteman dekat. Dulu sekali, Hiri pernah bertanya kepada sahabatnya itu tentang alasan kenapa konflik di dunia ini nggak pernah selesai. Manusia, iblis, hingga ras binatang buas selalu saja saling bantai, seolah-olah kedamaian itu cuma mimpi belaka. Itulah kenapa Hiri sangat mencemaskan masa depan hubungan ras mereka berdua, tapi waktu itu, Elva dengan hangat menenangkan sahabatnya agar tidak perlu khawatir. Apapun yang terjadi nanti, dia berjanji kalau mereka akan tetap menjadi sahabat sejati. Konflik berdarah antara Raspberry dan Elf yang ditakuti Hiri tidak akan pernah terjadi. Hiri sempat tertegun sebelum akhirnya tersenyum lega mendengar janji itu. Kembali ke masa kini, dan disinilah semuanya mulai memanas. Elva yang sudah berubah wujud sepenuhnya langsung menyombongkan kekuatannya. Dia sesumbar kalau kekuatan pemberian Raja Iblis ini bakal meremukkan Hiri berkeping-keping. Sementara itu, Hiri cuma bisa merasa kesal sekaligus kasihan melihat temannya yang tersesat ini sambil memegang sebuah kalung jimat di lehernya. Sebenarnya jimat itu disimpan buat keadaan super darurat, tapi demi menyadarkan Elva, dia terpaksa mengaktifkannya sekarang. Lucunya, Elva malah salah paham dan mengira diamnya Hiri adalah tanda kalau dia sudah gemetaran ketakutan. Detik berikutnya, dia langsung menerjang maju dengan jurus andalannya, tarian agung penyaliban Raja Peri. Dia tertawa puas karena yakin serangannya barusan telah menghancurkan Hiri sampai jadi abu. Begitu kepulan debu menipis, terlihat sebuah bola pelindung emas yang masih berdiri kokoh di tengah area hantaman. Dari dalam bola sihir itu, si protagonis melongo melihat sayap indah yang tiba-tiba tumbuh di punggung Hiri. Melihat hal itu, Elva langsung melotot sok sekaligus bingung merasakan gelombang energi sihir raksasa yang mendadak meluap-luap dari tubuh Hiri. Kejadian ini jelas mustahil, karena harusnya Hiri sudah kehilangan seluruh kekuatannya. Tapi tanpa peduli, Hiri yang kini memasuki mode Prapa Agung langsung merapal mantra penguat untuk menghapus efek racun dan memulihkan staminanya secara instan. Hebatnya, semua luka di tubuhnya langsung menutup dengan kecepatan yang bikin geleng-geleng kepala. Si protagonis yang ikut merasakan hawa pemulihan itu sampai kebingungan sendiri dan mengira ini adalah semacam jurus ninjutsu medis. Di saat yang sama, Elva mulai menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Walau hatinya menolak percaya, sahabatnya itu telah kembali ke masa keemasannya, mengaktifkan kekuatan legendaris yang dulu dia gunakan saat menumbangkan Raja Iblis terdahulu bersama sang pahlawan. Gak berhenti di situ, Hiri terus melipat gandakan energi sihirnya. Begitu dirasa cukup, dia menunjuk lurus ke arah Elva dan bersumpah akan menyelamatkannya sebelum merapal mantra pembeku tanda suci. Seketika itu juga, wujud monster Elva langsung luntur dan dia kembali ke bentuk aslinya. Melihat itu, Hiri berkata kalau sekarang dia sudah terbebas dan berharap temannya bisa melupakan dendam masa lalu bangsanya. Begitu diingatkan tentang masa-masa indah saat mereka masih berteman dulu, pertahanan mental Elva langsung runtuh. Dia gak menyangka kalau Hiri masih menyimpan kenangan manis itu meski sudah berlalu ratusan tahun. Ternyata gara-gara sakit hati Raspberry kalah perang melawan Elf,
dia nekat membelot ke kubu iblis. Waktu itu dia sangat mudah terhasut oleh janji manis mereka. Namun saat mencoba menenangkan diri, dia melihat si protagonis berjalan mendekat. Tapi tepat saat kita mengira situasi mulai mereda, Elva malah dihempaskan oleh kedatangan iblis lain. Si protagonis dibuat terbelalak kaget saat iblis baru itu tertawa mengejek dengan sangat keras. Dia mencibir Elva yang berakhir menyedihkan seperti ini, padahal sudah repot-repot membuat kontrak dengan Raja Iblis demi mendapat kekuatan instan. Baginya, pemandangan paling memuaskan di dunia adalah melihat korbannya menggeliat kesakitan di bawah injakan kakinya sendiri. Dan benar saja, dia mengatakannya sambil terus menginjak tubuh Elva yang merintih kesakitan. Iblis kejam ini adalah Apro, salah satu dari 10 iblis pelindung. Melihat kekejaman itu, amarah Hiri langsung meledak hebat. Tapi Apro mengabaikannya dan terus menginjak-injak Elva. Dia berkomentar kalau perubahan wujud Elva sangat labil ditambah segel kontraknya yang sekarang malah berbalik menyerang tubuhnya sendiri. Tampaknya fisik Elva memang gak sanggup menahan beban itu. Hal ini membuat Hiri makin murka dan langsung bersiap mengaktifkan 2 sihir penghancur. Pertama, dia merapal sihir pemindahan untuk menarik Elva dan si protagonis ke tempat aman. Sesaat setelah itu, dia langsung meledakkan sihir api tingkat tertinggi yang dinamai pemusnahan neraka karma. Sihir kelas atas ini jelas bukan kaleng-kaleng. Lebih dari separuh hutan langsung hangus terbakar menjadi abu dalam sekejap. Selagi kepulan asap membumbung, Hiri memanfaatkan momen itu untuk menarik napas. Tapi begitu keadaan mereda, Apro tampak berdiri santai tanpa luka sedikit pun. Dia malah mengeluh karena diserang mendadak dan kesal melihat pakaiannya yang sekarang jadi kotor berdebu. Menyaksikan monster di depannya masih segar bugar, Hiri langsung keringat dingin. Dia tidak pernah menyangka kalau sihir api terkuatnya bahkan gak bisa menggores kulit iblis itu sedikit pun. Apro yang mulai murka langsung melesat maju, memaksa Hiri buru-buru memasang dinding pelindung. Seketika area pertarungan mereka langsung dikepung oleh bongkahan batu raksasa yang sangat tebal. Apro tertawa remeh melihat usaha itu dan menghancurkan semua batu hanya dengan beberapa pukulan santai. Padahal, tanpa disadari, dia baru saja masuk ke jebakan Hiri. Hiri langsung merilis sihir pembebas yang sama seperti yang dia gunakan pada Elva untuk melepas segel kontrak Raja Iblis dari tubuh Apro. Namun di luar dugaan, taktik andalannya itu sama sekali gak mempan. Apro memuji usahanya, tapi mengejek kalau kekuatan Hiri sekarang sangat jauh berbeda dibanding masa lalunya saat menjadi elf terkuat sekaligus penyihir agung legendaris. Akibat kegagalan itu, energi sihir cadangan di tubuh Hiri mulai terkuras habis dengan cepat. Dia mendengus kecewa karena mengira duel ini bakal lebih seru dari dugaannya. Sangat disayangkan kekuatan hebat Hiri barusan cuma bertahan sementara karena efek jimat. Tapi baginya itu gak masalah. Toh sebentar lagi wanita elf ini juga bakal tewas di tangannya. Sambil menyeringai licik, Apro memutuskan untuk membongkar satu rahasia yang sangat menarik tentang Elva sebelum dia mencabut nyawa Hiri. Ternyata rahasia itu adalah saat Elva datang merangkak memohon bantuan kepada Raja Iblis. Kala itu, dia ditanya apakah dia merasakan penyesalan mendalam dan kehinaan atas tewasnya seluruh rekan seperjuangannya. Di tengah kemarahan yang meluap-luap, Apro menghasut Elva agar membiarkan emosi gelap itu melahap seluruh jiwanya. Karena hanya dengan cara begitulah sang Raja Iblis mau bermurah hati membagikan kekuatannya. Tapi sekarang Apro malah tertawa terbahak-bahak dan mengejek Elva sebodoh serangga. Raja Iblis dari awal cuma berniat menjadikan mereka pion sekali pakai, karena jumlah peri sangat banyak. Mereka sangat mudah dimanfaatkan, persis seperti yang dilakukan para elf dulu. Intinya, ras peri itu emang gampang banget dibodohin. Hiri pun mengutuk tindakan kejam Apro yang memanfaatkan temannya. Tapi Apro justru membalas kalau tatapan marah Hiri malah membuatnya makin bersemangat untuk segera membunuhnya. Begitu mendengar kata bunuh, Kotaro langsung bersumpah bakal bikin Apro menyesal pernah lahir ke dunia. Tapi melihat reaksi itu, si iblis malah tertawa terbahak-bahak. Sambil santai menyiapkan serangannya, dia sesumbar mau membunuh mereka dan bahkan menyuruh Hiri berteriak ketakutan. Tanpa basa-basi, dia langsung melepaskan beberapa tinju ledakan iblis bertubi-tubi. Tapi untungnya, si karakter utama kita langsung maju menghalanginya. Kotaro menahan semua serangan itu hingga membuat si iblis melongo kebingungan. Di tengah kepanikannya, mata Kotaro menyala penuh aura membunuh saat mengaktifkan ninjutsu pengalihan. Detik itu juga, si iblis langsung hancur lebur.
Dia menjelaskan kalau jurus pengalihan itu teknik taijutsu dasar yang menyimpan sementara energi serangan musuh di tubuh sebelum dilepaskan kembali. Sementara itu, Hiri hanya bisa melongo takjub melihatnya. Di saat bersamaan, Kotaro merenung bagi seorang ninja sepertinya. Membunuh adalah segalanya demi bertahan hidup. Dia bahkan harus membuang jauh-jauh emosinya sendiri, karena cuma itu satu-satunya cara agar dia bisa terus hidup. Tapi sekarang ada perasaan aneh yang bergejolak, berbeda dari saat dia ingin melindungi Hiri, mungkin karena dia dulu pernah berada di posisi yang sama seperti Elva. Sambil menahan air mata, Kotaro sadar kalau emosinya sebagai manusia telah kembali. Rasa kasih sayang, empati, hingga kesedihan mendalam mendadak campur aduk jadi satu. Di sisi lain, si iblis tampak kepayahan untuk bergerak. Dia heran jurus apa yang dipakai Kotaro. Padahal dia seharusnya dilindungi segel kontrak Raja Iblis. Lah, ngomong-ngomong soal segel kontrak Raja Iblis ini, Hiri mulai menganalisis situasinya. Dia menduga ninjutsu Kotaro berasal dari dimensi lain, sehingga bisa mengabaikan semua pertahanan segel kontrak itu. Dan lihat ini, plot twist gokilnya dimulai. Si iblis kaget setengah mati menyadari kalau ninjutsu milik Kotaro adalah kelemahan alami ras mereka, walau dia sok tenang memujinya lumayan. Dia lalu merapalkan sihir pemulihan untuk meregenerasi tubuhnya, sambil memasang wajah kasmaran aneh demi menggoda Kotaro. Dia bilang kalau sorot mata Kotaro menunjukkan riwayat pembunuhan tak terhitung jumlahnya, isinya penuh kesedihan, keputusasaan, kesepian, dan kebencian. Pokoknya semua emosi paling gelap ada di sana. Semua sifat itu sangat cocok untuk menjadikannya seorang iblis. Dia menegaskan kalau takdir Kotaro adalah memihak mereka, lalu mengajaknya bergabung untuk menguasai dunia ini bersama-sama. Kotaro membatin, dunia ini tak beda jauh dari bumi di mana yang kuat selalu menindas yang lemah. Sebenarnya dia sudah muak dengan semua itu. Jadi, sebagai jawaban atas tawaran tadi, dia malah menjulurkan lidahnya tanda tidak tertarik. Melihat tingkah konyol itu, si iblis justru tertawa ngakak. Dia pun langsung mengerahkan kekuatan penuh hingga otot-otot tubuhnya membesar drastis. Rencananya dia mau melumpuhkan sebagian tubuh Kotaro, biar bisa membawanya pergi. Melihat ini, Hiri mulai panik. Tampaknya dia baru sadar kalau iblis yang mereka lawan sekarang adalah salah satu dari 10 iblis terkuat. Saat iblis itu mulai menerjang maju, Hiri cemas kalau sekuat apapun Kotaro, pasti ada batas maksimal yang bisa dia tahan. Makanya dia berteriak menyuruh Kotaro lari. Tapi karakter utama kita terlampau kuat hingga dengan gampang menahan hantaman kekuatan penuh si iblis. Tanah sampai retak di bawah kakinya. Sekarang, si iblis dibuat melongo tak percaya untuk kedua kalinya. Di saat bersamaan, Kotaro memakai jurus pengalihan dan membuat tubuh si iblis meledak berkeping-keping. Asli, muka melongo Hiri di sini mewakili kita semua. Tapi tiba-tiba Kotaro kehabisan energi, membuat Hiri dengan sigap langsung menangkapnya sebelum dia jatuh pingsan. Dia berterima kasih karena sudah diselamatkan dan menyuruhnya istirahat saja sekarang. Setelah itu, Kotaro pun langsung tidur lelap. Melihat pemandangan hangat ini, Elva terkekeh pelan. Dia memuji kekuatan luar biasa milik Kotaro. Bisa menghancurkan salah satu dari 10 iblis terkuat dengan sekali serang adalah hal yang di luar bayangannya. Hiri kaget melihat Elva masih hidup dan berniat menyembuhkannya. Tapi Elva melarangnya, karena percuma saja. Sekarang setelah dia kehilangan kontrak Raja Iblis, tubuhnya perlahan akan hancur dengan sendirinya. Sambil merenung, dia sadar kalau dia mengulangi kesalahan yang sama seperti kaumnya. Dia terlalu serakah dan menginginkan hal yang melampaui batasnya. Kini, dia mendesak Hiri segera pergi, karena dia dan Apru sudah gagal total. Raja Iblis pasti bakal mengirim lebih banyak anak buahnya, demi menangkap Kotaro. Sebagai kenang-kenangan, dia memberikan sebuah hadiah perpisahan kepada Hiri. Hadiah itu berupa perlengkapan peringkat es bernama sepatu bot peri. Sepatu itu bisa meningkatkan kecepatan gerak sampai 3 kali lipat dan bahkan membantu melayan agar tidak terdeteksi. Hiri pun langsung merasakan kedahsyatan efek sepatu tersebut. Tubuhnya mendadak terasa sangat ringan tanpa beban. Elva juga menyarankan agar dia pergi ke arah timur hutan jika tidak punya tujuan lain. Di balik pegunungan Warlord ada wilayah Hydrat. Itu adalah satu-satunya tempat yang terus bertahan dari invasi dunia iblis. Bisa dibilang, Hydrat merupakan benteng pertahanan terakhir umat manusia. Karena mereka selalu mencari petarung kuat, Elva mulai membicarakan soal Kotaro, tapi Hiri langsung memotong kalimatnya dan menegaskan kalau Elva sudah salah paham.
Dia menjelaskan kalau Kotaro menganggapnya sebagai teman. Begitu pula sebaliknya, persis seperti hubungan mereka ratusan tahun silam. Hiri juga berjanji akan mewujudkan mimpi masa kecil mereka untuk menciptakan dunia damai bagi peri dan elf. Hal itu membuat Elva mengenang masa lalu. Di sisa embusan napas terakhirnya, dia tersenyum menantikan hari saat mimpi indah itu benar-benar terwujud. Begitu jasad Elva hancur sepenuhnya, Hiri berbisik menyuruhnya beristirahat dengan tenang. Di sudut hutan lain, pecahan tubuh dari iblis Apru tampak jatuh ke tanah. Begitu menyentuh tanah, tubuhnya langsung beregenerasi utuh kembali. Dia sendiri hampir tidak percaya bisa selamat. Sebelum akhirnya sadar kalau semua ini berkat perlindungan segel kontrak Raja Iblis. Sialnya lagi, dia masih tidak habis pikir bagaimana bisa Kotaro menepis serangan terkuatnya dengan begitu mudah. Namun sedetik kemudian, suara Raja Iblis terdengar menyatakan kekecewaan mendalam yang membuatnya langsung panik seketika. Dia memohon ampun saat segelnya mulai mencekik lehernya sendiri. Sang Raja Iblis mengaku sangat menyesal telah menyelamatkannya saat klan Ogre dibantai manusia dulu. Apalagi sampai memberinya kekuatan besar. Saat cekikan segel semakin mengencang, dia terus memohon kesempatan kedua. Sayangnya, Sang Raja Iblis sudah muak dengan kaum Ogre yang dianggapnya ras rendah dan menyesal pernah berharap banyak padanya. Detik itu juga dia tewas tercekik, tanpa tahu ada iblis lain mengawasi semuanya. Muncul dari balik pepohonan Tazazil, salah satu dari 10 iblis terkuat, berniat memanfaatkan situasi ini demi merebut semua jasa. Sementara itu, Hiri akhirnya melihat jalan yang mengarah langsung ke Hydrat. Akhirnya, mereka sampai juga di tujuan. Baru di saat itulah, dia bisa bernapas lega dengan santai. Di saat bersamaan, Kotaro perlahan membuka matanya. Hiri memberitahu kalau mereka sudah sampai di pegunungan Warlord, tempat bersejarah di mana pahlawan terdahulu pernah bertarung sengit melawan Raja Iblis masa lalu. Dan bahkan hingga detik ini, perang melawan iblis masih terus berkobar. Ibu kota kerajaan Hydrat jadi satu-satunya wilayah aman yang belum tersentuh pengaruh iblis. Sambil menjelaskan semua itu, dia menyadari kalau Kotaro adalah sosok pahlawan yang sangat mereka butuhkan. Sebuah ledakan dahsyat mendadak mengguncang medan perang saat segerombolan iblis baru bermunculan. Salah satu iblis heran kenapa manusia tetap terus berdatangan seolah tidak ada habisnya. Menanggapi hal itu, seorang ksatria manusia maju dan membalas kalau itu adalah kalimatnya. Di tengah pertempuran, seorang pendeta sibuk menyembuhkan ksatria yang terluka, yang bersikeras meminta mereka bertahan sedikit lagi karena bantuan akan segera tiba. Gara-gara ini, sisa iblis langsung mengincar sang pendeta. Tanpa dia, para ksatria tidak akan bisa disembuhkan. Dalam sekejap, mereka semua dibantai habis tanpa ampun. Bantuan yang datang ini ternyata sangat mengerikan karena bisa meratakan semua iblis sendirian. Kebetulan, dia adalah salah satu anggota kelompoknya Hiri. Meria Barbados, si gadis setengah binatang, sekaligus salah satu pahlawan, mengeluh tentang bau busuk iblis yang sangat menyengat. Dia bersumpah akan menghabisi semuanya. Seketika, iblis yang tersisa langsung gemetar ketakutan. Bukan cuma karena dia mantan pahlawan, tapi julukannya sebagai Dewi Perang memang sangat ditakuti. Dalam sekejap mata, Meria membantai habis semua iblis dan membuktikan reputasinya bukan omong kosong. Di saat yang sama, Hiri sedang membawa karakter utama kita menuju ke kota. Sementara itu, Meria mencium aroma darah yang sangat pekat. Bahkan dia mengaku belum pernah merasakan bau semengerikan ini. Aromanya terasa sangat pekat seolah menempel langsung pada jiwa seseorang. Gila, hal ini membuat Meria langsung curiga kalau sosok misterius itu pastilah seekor iblis jahat. Dia melompat menghadang Hiri dan langsung menahan pedangnya tepat sebelum menebas karena mengenali temannya itu. Meria sangat terkejut melihat temannya ada di medan perang, sementara Asras mengawasi dari atas batu besar. Sambil tersenyum licik, dia menyadari kalau dugaannya memang benar. Hiri ternyata kabur ke pegunungan Warlord, tempat pertempuran yang sangat ideal untuk melancarkan rencana jahatnya. Ditambah lagi, dia sadar betul kalau karakter utama kita ini tidak boleh diremehkan sama sekali. Dia berniat memanfaatkan momen emas ini untuk melenyapkan mereka seketika kembali ke Meria. Dia baru saja mau bertanya sebelum matanya mendadak tertuju pada bayi misterius itu. Dia bingung sambil menatap Hiri. Dia hendak bertanya dari mana asal bayi mungil ini. Tapi sebelum sempat dia menyelesaikan pertanyaannya, karakter utama kita mendadak menghilang dan muncul di atas kepalanya sambil memegang erat telinganya. Sial bagi si bayi. Dia tidak tahu
kalau telinga kucing itu adalah bagian paling sensitif milik Meria. Wah, bocah satu ini malah senang sekali. Maklum, melihat manusia bertelinga kucing adalah sebuah fantasi yang jadi kenyataan baginya. Sian, kesenangan itu tidak bertahan lama. Meria yang sangat kesat langsung menangkapnya lalu membanting si bayi ke tanah tanpa belas kasihan. Tepat saat dia bersiap menghabisi si bayi, Harry langsung memohon agar temannya itu berhenti. Beruntung bagi mereka, medan perang mendadak meledak di mana-mana dan langsung mengalihkan perhatian semua orang. Tanah mulai retak parah, dan dari celah-celah itu muncul tiang raksasa yang mengerikan. Seluruh tiang tersebut ternyata terbuat dari tumpukan tulang belulang manusia. Mereka semua hanya bisa melongo heran melihat menara tulang yang terus meninggi itu. Tentu saja, ini semua adalah ulah licik dari Azras. Dengan santai dia menjelaskan kalau pegunungan Warlord sudah lama menjadi medan perang, artinya ada puluhan ribu mayat terkubur di bawah tanah. Dan sekarang, seluruh mayat itu sepenuhnya tunduk pada perintahnya. Tanpa membuang waktu, dia merapalkan sihir nekromansi dan mengarahkan seluruh pilar tulang itu untuk menyerang kelompok Harry dan yang lainnya. Sang Dewi Perang langsung bergerak cepat menghancurkan pilar-pilar tersebut sambil terus berteriak kesal pada para iblis. Sayangnya, meski dia sudah mengerahkan jurus terkuatnya, serangan itu masih belum cukup. Harry pun mulai menyadari kenyataan pahit kalau pasukan tulang ini tidak ada habisnya. Sambil terus menebas tengkorak, dia memperingatkan Meria kalau pasti ada iblis yang sedang mengendalikan mereka dari jauh. Namun sebelum kalimatnya selesai, dia mendadak membeku, rasanya aneh. Seperti ada seseorang yang baru saja menginjak ekor lembutnya dengan sengaja. Bicara soal ekor, dia langsung berteriak marah menanyakan apa yang sedang dilakukan si bayi. Sementara itu, karakter utama kita malah cuek dan mengabaikannya sama sekali. Dia malah keasikan memainkan ekor lembut itu karena terasa sangat nyaman. Hal ini membuat Meria semakin murka, lalu kembali melempar si bayi ke tanah dan bersumpah akan benar-benar menghabisinya kali ini. Namun Azazel rupanya sedang mengincar celah tersebut. Melihat kesempatan emas ini, dia langsung meluncurkan serangan mendadak yang sangat berbahaya dan mematikan. Sihir tulangnya yang sudah diasah ribuan tahun, bisa menembus apa saja. Dengan penuh percaya diri, dia menyuruh mereka mati. Tapi untungnya, Meria langsung mencium bau tubuh iblis itu. Sambil menatap tajam, dia berkata kalau iblis bodoh ini akhirnya mau menampakkan dirinya. Azazel malah tertawa santai dan mengejek kemarahannya sebelum membocorkan sebuah rahasia yang mengejutkan. Para iblis ternyata cuma sedang bermain-main dengan mereka selama ini sebab jika Raja Iblis mau, dia bisa meratakan kerajaan Hydred dalam sekali serang saja. Ucapan sombong itu langsung menyulut amarah sang dewi. Dia langsung melesat maju menyerang, tapi secara mengejutkan, pedangnya hancur berkeping-keping saat berbenturan dengan sihir Azazel. Sesaat, matanya hanya bisa terbelalak tidak percaya dengan apa yang terjadi. Tiba-tiba, si bayi mendadak muncul tepat di depannya. Sangat cepat, di detik itulah, Meria menyadari sebuah kenyataan yang mengerikan. Bau darah sangat pekat yang sempat dia rasakan tadi ternyata sama sekali bukan berasal dari Harry, melainkan memancar kuat dari tubuh si bayi misterius ini selama ini. Padahal si bayi terlihat santai saja, dia malah menganggap jurus pengendali mayat milik Azazel ini cukup menarik. Pasalnya, klan Fuma juga punya jurus terlarang yang sangat mirip, yaitu pemanggilan dari dunia bawah. Karakter utama kita pun mulai menceritakan rahasia tentang kehebatan ninjutsu klan Fuma miliknya. Di antara banyak klan ninja legendaris seperti Iga, Koga, Sasake, Mochizuki, hingga Negoro, tidak ada satupun yang berhasil menyentuh ranah rahasia tersebut. Hanya dengan terus berjalan di batas tipis antara hidup dan mati, seorang ninja bisa mendapatkan kemampuan luar biasa untuk berkomunikasi dengan roh orang mati. Tentu saja menguasai teknik mengerikan ini sangat sulit. Karena butuh latihan keras yang bisa mengubah pelakunya menjadi sosok monster menakutkan. Singkatnya, kehebatan ninjutsu klan Fuma dikatakan seluas samudra arwah orang-orang yang sudah meninggal dunia. Sambil memikirkan hal itu, karakter utama kita mulai memanggil arwah yang tertidur di sini dengan meneteskan darahnya ke tanah. Dia membuat kontrak darah untuk memanggil paksa seluruh jiwa yang penasaran. Inilah jurus terlarang ke-12 dari klan Fuma, gerbang neraka terbuka. Makhluk yang dipanggilnya bangkit langsung dari dunia bawah, membuat Azras ketika membeku ketakutan di tempatnya berdiri. Meria dan Harry menunjukkan ekspresi terkejut yang sama besar.
seolah mereka sudah tahu siapa sosok yang dipanggil oleh si bayi, yang sekarang menahan serangan Azras dengan sangat mudah. Di saat semua orang terdiam 1000 bahasa, mereka akhirnya menyadari siapa sebenarnya sosok mengerikan yang berhasil dipanggil oleh karakter utama kita ini. Sosok itu adalah Servan, sang Raja Iblis terdahulu, yang sudah tewas sejak 100 tahun lalu. Siapapun yang melihat kejadian gila ini pasti akan meragukan kewarasan mereka sendiri. Dulu sekali, Raja Iblis itu hanya bisa dikalahkan berkat sebuah keajaiban besar, dan sekarang, tanpa adanya sang pahlawan legendaris Arslan di sini, Meria mulai membayangkan skenario terburuk yang bisa terjadi. Tapi secara mengejutkan, Servan justru berlutut dengan hormat di hadapan si bayi, sambil menunggu perintah tuannya. Karakter utama kita sendiri hanya bisa menatapnya dengan pandangan super bingung. Sang Dewi Perang pun dibuat melongo tidak percaya. Hiri memang tahu ninjutsu si bayi sangat hebat, tapi membangkitkan Raja Iblis dan menjadikannya pelayan setia adalah sesuatu yang berada di luar nalar. Bahkan Azras tidak mempercayainya. Lupakan soal menangkap anak itu. Bayi misterius ini adalah ancaman besar yang harus segera dilenyapkan. Berpikir begitu, Azras langsung bergerak mengunci sang Raja Iblis, lalu menyerang menggunakan tulang abadi miliknya. Tapi sayang sekali, Raja Iblis tetaplah Raja Iblis. Servain menahan serangan dahsyat Azrus cuma pakai satu jari saja. Azrus langsung mematung, benar-benar shock, dan tidak bisa memahami apa yang baru saja terjadi. Servain lalu menyentil jarinya dengan santai sambil mengatainya berisik. Detik berikutnya, Azrus langsung lenyap tanpa sisa dari muka bumi. Segel kontrak Raja Iblis yang harusnya bisa mengendalikan dia pun mendadak tidak berguna. Kekuatan barusan membuktikan satu hal yang sangat mengerikan. Sungguh keajaiban luar biasa pahlawan terdahulu bisa mengalahkan Raja Iblis ini. Sekarang, Servain berbalik menatap tuannya, menunggu perintah selanjutnya dengan sangat patuh. Si bayi protak kita malah tepuk tangan giran, mirip bocah yang baru pertama kali melihat kembang api. Sementara itu, Heri melongo tidak percaya. Salah satu dari 10 iblis mati begitu saja. Nah, bagian ini seru banget. Si bayi entar, bagaimana malah sukses bikin mantan Raja Iblis jadi babunya. Meria langsung histeris menanyakan siapa sebenarnya bayi itu. Padahal sebelumnya, Hiri bilang mau mencari harapan terakhir dunia. Wajar saja kalau sekarang Meria mulai curiga. Jangan-jangan bayi inilah yang dimaksud temannya itu. Hiri langsung mengangguk mantap tanpa ragu sedikit pun. Sambil tersenyum lebar, dia dengan bangga bilang kalau bayi ini memang harapan terakhir mereka. Kali ini, Meria benar-benar bungkam. Di sisi lain, Servain mulai memperhatikan sekelilingnya, menatap medan perang yang hancur, berantakan ini. Dia bergumam santai, meski tidak tahu sudah berapa lama berlalu sejak kekalahannya. Sepertinya tidak ada yang berubah, termasuk Meria dan temannya itu. Dunia ini masih sama saja. Mendengar itu, Meria langsung naik pitam dan berteriak bahwa iblislah penyebab semua kekacauan ini. Beraninya Servain terdengar kecewa seperti itu. Setelah hening sejenak, Servain menjawab dengan tenang, baginya, manusialah penyebab sebenarnya. Bangsa iblis sudah ditindas sejak dulu dan dianggap musuh tanpa alasan yang jelas. Lama-kelamaan, Servain bosan dengan semua omong kosong itu. Kebetulan dia terlahir sebagai iblis terkuat. Jadi dia memilih untuk melawan, tapi sekarang itu tidak penting lagi. Menjelaskan hal ini pada orang-orang bodoh cuma membuang waktu saja. Sekarang dia pikir sisa hidupnya cuma akan dihabiskan sebagai makhluk panggilan si bayi. Namun secara mengejutkan, bayi kita mendadak angkat bicara dan mengucapkan kalimat pertamanya. Dia bilang Servain sekarang bebas karena dia benci penindasan. Kata-kata itu membuat semua orang shock berat. Meria menatap bingung, lalu bertanya pada Hiri tentang apa yang baru saja bayi itu katakan. Sedangkan Hiri sendiri sampai gemetar saking girangnya. Mendengar si bayi bisa berbicara membuatnya sangat bahagia. Jadi dia langsung menggendongnya tanpa membuang waktu. Dalam hati, dia merasa setuju. Di sisi lain, Servain malah tertawa terbahak-bahak. Ternyata selalu ada saja anggota yang aneh di setiap kelompok. Si bayi kemudian menjulurkan tangan kecilnya ke depan. Servain sempat bingung lalu bertanya apakah si anak mengajak bergabung. Senyum lebarnya menunjukkan kalau dia tidak keberatan sama sekali. Tapi mendadak, tanah mulai bergetar hebat. Belum sempat mereka bereaksi, tanah mendadak terbelah dengan keras. Tangan raksasa mencuat keluar dari dalam bumi, menjulang sangat tinggi menembus langit. Kelompok kita sekarang berdiri tepat di atas telapak tangan raksasa itu. Kiri segera melindungi si bayi,
Sementara Miria kebingungan melihat kekacauan baru ini. Hari ini, rasanya sudah terlalu banyak kejutan tak terduga. Di sisi lain, Servine hanya diam memperhatikan situasi. Sosok bayangan hitam mulai bermunculan di setiap ujung jari raksasa. Mereka akhirnya sadar kalau itu adalah kawanan iblis. Miria berdecak benci karena dia sangat tidak suka bau busuk iblis. Pada saat yang sama, dia bisa merasakan energi sihir dari Raja Iblis baru. Dia bahkan tidak pernah menduga kekuatannya bakal sehebat ini. Sementara itu, Hiri menyadari kalau kedatangan 10 iblis ini cuma berarti satu hal. Mereka mengincar bayi kita. Pandangan Hiri lalu tertuju pada salah satu iblis berpedang raksasa yang rasanya sangat tidak asing baginya. Di tengah ketegangan, salah satu iblis tertawa terbahak-bahak. Dia bilang lumayan hebat juga si bayi bisa menghabisi iblis peringkat ke-10 dan ke-9 sekaligus. Lagi pula, sudah puluhan tahun kursi 10 iblis tidak pernah kosong. Raja Iblis bahkan merasa senang karena ada hiburan semenarik ini. Senova, iblis peringkat ketiga, maju dan menyuruh mereka memberi hiburan. Protak kita tidak menyangka musuh membawa bala bantuan. Apalagi tubuh bayinya sekarang lemah sekali untuk bergerak. Seperti biasa, Miria langsung ngamuk mendengar kata hiburan, merasa dihina. Dia mengepalkan tangan dan bersumpah akan membantai Senova terlebih dahulu. Tapi tunggu dulu, disinilah, semua langsung berantakan. Miria mendadak kena serangan misterius yang melenyapkan sebagian tubuhnya, sampai dia mematung syok. Pelakunya, Deperupopa, mengejeknya agar segeranya, karena mereka tidak butuh remah-remah. Miria murka, dan menanyakan jenis sihir, apa yang baru saja digunakan. Tapi sebelum sempat membalas, tubuhnya mendadak membeku terkena sihir es. Sang iblis mengagumi hasilnya seperti karya seni, bahkan berniat memajang Miria sebagai koleksi barunya. Pelakunya adalah Hildar, iblis peringkat ke-7. Sementara itu, Hiri cuma bisa terpaku syok melihat semuanya, tanpa bisa berbuat apa-apa. Tiba-tiba sebuah tangan raksasa menghantam, dan menindih tubuh Hiri hingga dia melepaskan si bayi. Sesosok iblis lain muncul di dekatnya bersama makhluk yang familiar. Dia memperkenalkan diri sebagai April, iblis ke-8, bersama peliharaannya, Galon. Dia menyuruh Hiri diam sementara si bayi menggelinding jatuh ke dekat Servine. Seperti biasa, mantan Raja Iblis itu cuma diam memperhatikan. Tiba-tiba musuh lain menyerang mereka, tapi Servine sigap menangkisnya hanya dengan satu tangan. Sungguh tidak disangka, penyerang itu ternyata adalah sang mantan pahlawan, Arslat, sosok yang dulu pernah mengalahkan Raja Iblis legendaris. Melihat hal ini, Hiri menggumamkan namanya dengan tidak percaya. Dia tidak habis pikir bagaimana bisa seorang pahlawan berubah menjadi iblis jahat. Tepat pada saat itu, sebuah tangan muncul dari robekan ruang dan menarik perhatian Servine. Sosok yang keluar adalah Raja Iblis saat ini, Jura. Dia menyapa Servine dengan santai seolah mereka sudah berteman lama. Servine sangat terkejut karena dia sempat gagal merasakan kehadiran Jura barusan. Sementara itu, Jura mendadak minta maaf karena menyentuhnya. Dia menjelaskan kalau kekuatan sihirnya terlalu besar hingga apapun yang disentuhnya akan langsung hancur. Tapi, karena Servine mantan Raja Iblis, dia pikir Servine bisa menahannya. Wajah Servine langsung tegang. Bagian tubuh yang disentuh Jura mendadak berubah bentuk menjadi sangat mengerikan. Hiri yang melihatnya dari samping merasa sangat ketakutan. Kalau terus begini, mereka semua bakal mati. Meski Servine ada di pihak mereka, dia tahu Servine tidak punya peluang menang melawan Raja Iblis sekarang. Hiri akhirnya mengambil keputusan berat nih. Satu-satunya jalan cuma menyelamatkan bayi kita ini. Tiba-tiba saja, Servine melesat tinggi ke udara sambil mengumpulkan energi sihir yang super dahsyat. Di langit, dia merapal banyak sihir elemen tingkat tinggi lalu menggabungkannya jadi satu serangan maut. Hiri sampai melongo melihatnya. Bahkan di masa jayanya pun, Hiri tidak akan pernah bisa melakukan hal gila seperti itu. Saat teringat duel Servine melawan Asras dulu, dia akhirnya menyadari sesuatu. Dia ingat omongan Servine sahabat lalu, memang tidak pernah diceritakan secara langsung, tapi aksi barusan memperjelas semuanya. Nah, ini dia detail yang bikin merinding. Mungkinkah Servine sengaja kalah dulu? Berarti kemenangan Miria dan Hiri cuma hoki. Serangan gabungan itu menghantam medan perang, mengubah wilayah tersebut jadi rata dengan tanah, tapi Servine malah shock berat karena Arslat dan Jura masih berdiri tegak tanpa luka sedikit pun. Melihat wajah Servine yang canggung, Jura dengan santai memuji kekuatannya, tapi kemudian dia membongkar fakta yang mengerikan. Sekuat apapun Servine, dia tidak akan bisa melukai Jura yang kini
bukan sekadar iblis biasa. Dia sudah melampaui batas iblis biasa kasarnya. Jura adalah dewa iblis, makanya tidak ada satupun serangan sihir yang mempan kepadanya. Hei langsung paham situasinya. Satu-satunya harapan? Ya, cuma si bayi ajaib kita ini. Dengan panik, dia memanggil sang bayi. Si kecil kelelahan, dia kesal karena tubuh bayinya sangat lemah. Hairi terdiam sebentar lalu tersenyum tipis. Dia meminta sang bayi jangan pernah melupakan amarahnya barusan. Kotaro sendiri bingung. Biar begitu, Hairi langsung memutar otak, karena cuma bocah ini yang bisa melawan Raja Iblis. Dia nekat menyelamatkannya meski harus mengorbankan seluruh kekuatannya sendiri. Dia merapal sihir cahaya, menciptakan kilatan silau yang membutakan mata Jura seketika. Sambil berteriak, Hairi menyuruh servan kabur membawa Kotaro pergi. Dia yakin anak ini bukan cuma bisa menghentikan Raja Iblis, tapi juga bakal mengubah takdir dunia mereka. Tanpa ragu, servan langsung menyambar Kotaro, mengepakkan sayap hitamnya, lalu melesat pergi secepat suara. Begitu mereka kabur, salah satu iblis malah mengeluh kesal. Dia cemberut, karena servan dan bayinya keburu pergi sebelum dia sempat bermain-main. Dia adalah iblis keenam, Ramgris. Sementara itu, iblis kelima yang bernama Imis malah pamer kecepatan dan mengeklaim kalau menangkap Kotaro adalah tugasnya. Tapi belum sempat dia melangkah, Jura menyuruhnya menunggu. Raja Iblis dengan santai membongkar rencananya untuk memancing Kotaro memihak mereka dengan memakai Hiri dan Miria sebagai umpan. Mengingat posisi 10 iblis, sedang banyak yang kosong, memanfaatkan mereka berdua terdengar lumayan cerdas. Tiba-tiba saja, iblis lain tertawa terpingkal-pingkal mendengar ide gila itu. Ternyata dia adalah iblis peringkat pertama. Plot twist, wujudnya cuma slim, ya, makhluk yang sering dianggap kroko justru memegang tahta tertinggi di kelompok 10 iblis. Bisa jadi dia yang terkuat. Nah, sekarang mari kita intip nasib Kotaro dan servan. Kotaro perlahan terbangun dan sadar kalau mereka sedang terbang tinggi. Bukannya takut, dia malah girang setengah mati. Servan pun sadar kalau bayinya sudah bangun. Kotaro menatap pemandangan indah di bawahnya dengan takjub. Sebaliknya, si mantan Raja Iblis kita ini malah terlihat bosan setengah mati. Dengan penasaran Kotaro bertanya seberapa luas dunia ini dan apa yang ada di balik cakrawala. Servan paham rasa penasaran bayi ini, tapi dia cuma menjawab kalau dunia ini sebenarnya sangat membosankan. Kotaro langsung protes dong, bagi dia yang baru hidup lagi. Semua hal di dunia ini terasa sangat seru. Ditambah lagi sekarang dia bebas mendengar ocehan Kotaro dan mengingat jurus misteriusnya yang melanggar hukum alam. Servan mulai menarik kesimpulan yang cukup mencengangkan. Anak ini pasti reinkarnasi dari dimensi lain. Meski sudah mati selama 100 tahun lebih, otak Servan memang masih encer banget. Karena penasaran, dia pun menceritakan rahasia dunia ini. Di balik cakrawala ada sarang naga, pulau melayang super bahaya yang bahkan dihindari oleh para iblis. Sedangkan di bagian paling bawah, ada jurang tak berdasar, tempat misterius penuh harta karun legendaris dan monster mengerikan yang tidur dalam kegelapan. Tapi tidak ada yang bisa membuktikan rumor itu, karena siapapun yang kesana pasti hilang. Dia juga menyebut soal pohon dunia raksasa yang menjulang tinggi menembus langit. Intinya, dunia ini saking luasnya, sampai Servan sendiri belum pernah menjelajahi seluruh sudutnya. Lalu, kemana mereka akan pergi sekarang? Ternyata Servan membawa Kotaro ke menara waktu, tempat yang bisa memanipulasi waktu itu sendiri demi mengatasi tubuh lemah sang bayi. Kotaro langsung paham maksudnya. Penghalang terbesarnya saat ini memanglah keterbatasan fisik bayinya. Sambil mendadak serius, Kotaro mengaku menyesal karena tidak bisa menolong Hiri dan Miria. Tapi anehnya, dia sangat yakin mereka berdua bakal baik-baik saja. Servan heran dan mengira mereka berdua sudah tewas. Tapi Kotaro menggelengkan kepala, lalu membongkar kalau dia sempat menguping semua obrolan para iblis tadi. Servan mengangguk kagum mendengarnya. Setelah terbang cukup lama, mereka akhirnya sampai di sebuah menara melayang dan mendarat perlahan di gerbang masuk. Dia memberitahu Kotaro kalau perjalanannya cukup sampai di sini. Kotaro pun bertanya, apa rencana Servan selanjutnya? Saat dipanggil Raja Iblis, wajah Servan mendadak memerah malu. Sambil memalingkan muka, dia membuat pengakuan mengejutkan kalau sifatnya mulai terpengaruh oleh sang bayi. Makanya dia minta dipanggil nama saja, karena sekarang dia benci konsep menguasai orang lain. Mulai hari ini, panggil saja dia Servan. Selesai bicara,
Servan mengepakkan sayapnya untuk pergi. Kotaro melambaikan tangan sambil berteriak minta diajak jalan-jalan terbang lagi kalau mereka bertemu nanti. Mendadak, sosok misterius muncul di belakangnya. Pria ini tampak heran melihat perubahan sikap Servan yang sangat jauh berbeda dari sang Raja Iblis dulu. Jelas sekali kalau bayi kita sudah berhasil mengubahnya, sosok itu berkata kalau dia mengawasi semuanya dari dalam menara. Dia lalu mengajak Kotaro masuk. Terbongkarlah kalau pria misterius ini adalah bot, salah satu dari 4 pahlawan hebat masa lalu. Dulu menara ini tidak melayang di langit loh. Banyak orang nekat ke sini demi satu tujuan, yaitu merebut kembali masa muda mereka. Akibatnya terjadilah saling bunuh dan perang demi menguasai menara ini. Untuk menghentikan kekacauan, bot menerbangkan seluruh menara ke langit dan menjadi penjaganya. Sepanjang penjelasan panjang lebar itu, Kotaro cuma bisa berdiri diam sambil melongo menatapnya. Si Biute lanjut bercerita bahwa dia diberi tugas ini langsung oleh pahlawan Arslat setelah Raja Iblis berhasil dikalahkan. Karena si Biute tidak punya umur biologis, dia adalah makhluk paling cocok untuk menjaga menara ini selamanya. Tapi sedetik kemudian, si Biute baru sadar kalau protagonis kita sama sekali gak dengerin. Kotaro yang baru pertama kali melihat robot malah mengira sosok aneh itu cuma lagi pakai topi besi konyol di kepalanya. Karena kesal, si Biute langsung menjitaknya sambil mengomel kalau itu adalah wajah aslinya. Akhirnya, dia memperkenalkan diri dengan benar sebagai B28, sang administrator dari Menara Waktu. Si Biute menegaskan kalau tempat ini gak bisa asal dimasuki, jadi si abang kita langsung nanya cara masuknya. Dan B28 bilang semua itu tergantung dari usahanya sendiri. Tapi belum sempat selesai bicara aduh kocak banget si Kotaro malah memanjat kepala logam si Bob dan mulai berulah lagi, sampai akhirnya dia benar-benar dibawa masuk ke dalam menara. Sambil celingukan, dia nanya kenapa di dalam menara gelap gulita tapi si Bob malah gak jelasin apa-apa dan cuma bilang semoga beruntung. Pintu tertutup gelap seketika. Tiba-tiba lingkaran sihir muncul di bawah kaki Kotaro, dan cahaya super silau langsung meledak hebat. Dan seketika, dia langsung terlempar ke masa lalu. Protagonis kita langsung mengenali momen ini sebagai hari yang sangat dia ingat, dan melihat pemandangan itu saja sudah cukup untuk membuat wajahnya berubah menjadi sangat serius. Itu adalah hari penentuan untuk memilih Fuma Kotaro berikutnya selaku pemimpin klan Fuma. Setelah pertumpahan darah yang sangat kejam, hanya tersisa 2 peserta saja yang bertahan. Siapapun yang selamat dari duel maut ini otomatis akan menjadi ketua klan baru. Saat itu, protagonis kita memilih menyerah, membuat lawan wanitanya berteriak menuntut penjelasan atas tindakannya. Dia cuma menjawab kalau gadis itu adalah satu-satunya orang yang tidak akan pernah sanggup dia bunuh. Awalnya terdengar seolah si cewek lebih kuat, tapi kenyataannya jauh lebih sederhana dari itu. Protagonis kita hanya sedang berbelas kasih, tapi tiba-tiba gadis itu menghilang dan mendadak muncul di belakangnya dengan niat membunuh yang sangat pekat. Untungnya Kotaro langsung bereaksi dengan cepat. Dia membunuhnya, berakhir sudah. Tapi anehnya, gadis itu sama sekali tidak menyesal saat protagonis kita bertanya dengan penuh kebingungan. Dan dia hanya mengingatkan tentang kebenaran yang ada. Mereka berdua adalah ninja pedang tanpa nama yang hidup hanya untuk membunuh. Siapa yang tidak bisa membunuh pada akhirnya akan mati sendiri, tapi dia sempat mengakui sesuatu yang aneh, bahwa orang yang paling sedikit membunuh, yang hatinya masih murni tanpa noda darah, sebenarnya adalah sosok yang paling kuat di antara mereka semua. Disinilah plot twist paling nyesek terjadi. Gadis itu terpengaruh olehnya, dan diam-diam mendambakan kebebasan, yang berarti protagonis kita tanpa sadar telah membunuh orang yang paling dia cintai. Takdir yang tragis, bahkan sampai sekarang, Kotaro gak pernah melupakan mimpi bersama mereka, meski di tengah jalan. Dia terpaksa menyerah dan membuang mimpi itu jauh-jauh. Bukan karena dia mau, tapi karena dia pikir mimpi itu mustahil digapai. Tapi sekarang semuanya berbeda. Kali ini dia bersumpah akan merebut kebebasan itu, bukan cuma untuk dirinya sendiri, tapi untuk mereka berdua. Adegan pun kembali ke masa kini. Si B28 berjalan masuk ke ruangan dengan wajah kagum, lalu menjelaskan kalau hidup ini sebenarnya adalah pertempuran tanpa akhir melawan rasa putus asa. Mereka yang hancur akan ditelan oleh kegelapan, tapi mereka yang berani menghadapi luka terdalam dan bangkit mengalahkannya adalah orang-orang yang paling pantas mendapatkan kesempatan kedua untuk hidup lagi. Itulah tujuan sebenarnya dari Menara Waktu, sebuah tempat yang memang dirancang khusus
hanya untuk mereka yang sanggup berhadapan langsung dan menyembuhkan luka terbesar di masa lalu. Begitu cahayanya meredup, protagonis kita berdiri tegak kembali dengan tubuhnya yang sudah pulih total dan penuh kekuatan. Si B28 mengangguk puas sambil berkomentar kalau hasil ini sudah dia duga sejak awal. Hairi sendiri yang mengakuinya. Kotaro mengangguk mantap.